Selamat pagi buat saudara yang ada di Zoom oleh MTHS dan juga buat semua peserta retreat STT Magelang, Gereja Wesleyan Indonesia. Dan saudara, kita sama-sama hari ini mau melanjutkan pembahasan kita tentang pemuritan. Masih ingat saudara? Pemuritan itu adalah kita mempraktekkan 3B setiap hari, saudara. Yaitu berjalan bersama Kristus, itu dipraktekkan setiap hari. Kemudian belajar dari Kristus setiap hari, dan berubah serupa Kristus setiap hari. Nah, itulah pemuritan, saudara. Jadi, saudara, kita sudah belajar tentang hal ini di minggu-minggu sebelumnya, dan hari ini khusus kita akan mempelajari B yang pertama, yaitu berjalan bersama Kristus setiap hari. Nah, mari kita lihat saudaraku di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 berikutnya. Nah, kita lihat saudara, di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dalam Alkitab gratis buat semua. Nah, di sini dikatakan saudara, seperti kalian menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan terus mengikuti Dia, didasarkan padanya dan dibangun olehnya, kiranya rasa percaya kalian kepadanya terus bertambah kuat dengan menaati semua ajaran yang sudah kalian terima dengan penuh ucapan syukur kepada Allah. Nah, Paulus berkata, saudara, bahwa orang-orang Kolose itu tidak boleh hanya sampai menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka harus terus mengikuti Dia. Nah, saudara, demikianlah hidup kita. Kita nggak boleh berhenti sampai menerima Yesus sebagai Tuhan saja. Tapi kita mesti terus-menerus mengikuti Dia. Nah, kata mengikuti di sini, saudara, adalah peripateo. Artinya berjalan mondar-mandir. Mengikuti Dia terus kemana Dia pergi. Setiap hari, 24 jam sehari. Itulah, saudaraku, menjadi murid Kristus. Nah, kalau kita lakukan ini, saudara, ayat 7 bilang, didasarkan padanya dan dibangun olehnya. Nah, karena kita sudah didasarkan padanya, kita sudah berakar di dalam Dia, maka kita perlu terus-menerus dibangun olehnya. Kiranya rasa percaya kalian kepadanya terus bertambah kuat dengan menaati semua ajaran yang sudah kalian terima dengan penuh ucapan syukur kepada Allah. Jadi kalau kita terus-menerus mengikuti Dia, saudara, barulah kita yang sudah berakar di dalam Dia, saudara, itu akan dibangun terus-menerus. Sehingga kita terus-menerus bertambah kuat. Kita terus-menerus, saudara, bisa menaati semua ajaran yang sudah diajarkan kepada kita. Jadi betapa pentingnya, saudara, terus-menerus mengikuti Dia. Nah, problem kita pada hari ini, saudara, adalah banyak orang, saudaraku, ingin bertambah kuat, ingin taat kepada ajaran Tuhan, ingin mengalami dibangun hidupnya terus-menerus. Tapi itu tidak terjadi karena mereka tidak terus-menerus mengikuti Dia setiap hari, saudara. Nah, jadi ini penting sekali, saudara. Nah, bagaimana kita mengikuti Tuhan? Ya, kalau zaman dulu, saudara, murid-murid mengikuti Yesus, di belakangnya mereka berjalan begitu dekat seperti seorang murid berjalan di belakang rabinya sampai debu
sendal dari rabinya menutupi muka mereka, saudara. Begitu dekat mereka harus berjalan, ya, di belakang Yesus atau mungkin di samping Yesus, saudara. Tapi sekarang, puji Tuhan, kita bisa lebih dekat lagi dengan Yesus, saudara. Karena Yesus, ya, bukan lagi berada di luar kita seperti pada zaman para rasul, tapi Yesus Tuhan dan guru kita itu ada di dalam kita, saudara. Ya, dia bersama dengan kita. Karena itu, saudara, sekarang cara kita, ya, mengikuti dia adalah apa, saudara? Kita mesti yakin dia ada di dalam kita, sadar akan hadiratnya, bahwa dia ada di dalam kita. Nah, saudara, kepada jemaat Korintus, di akhir suratan 2 Korintus, mari kita lihat ayat berikutnya ini, saudara. Paulus menasehati jemaat yang ada di Korintus. Nah, kita tahu, saudara, jemaat yang ada di Korintus ini jemaat yang parah sekali, saudara. Ya, mereka adalah jemaat yang paling buruk di dalam seluruh Alkitab, Perjanjian Baru, saudara, khususnya. Nah, kita lihat, saudara, gereja Korintus ini disebut duniawi. Mereka masih, saudara, bayi rohani, kanak-kanak. Mereka, ya, disebut apa, saudaraku, kedagingan, karnal. Ya, mereka ini, saudara, penuh dengan perpecahan. Ya, di dalamnya, saudara, mereka, ya, bahkan ada dosa-dosa yang sangat mengerikan yang belum pernah dijumpai di antara orang yang belum mengenal Allah. Mereka, saudaraku, hidupnya penuh dengan kekacauan. Ya, keluarganya banyak perceraian, banyak masalah. Dan saudara, banyak yang menyembah berhala, ada yang masih suka, ya, langganan dengan pelacur-pelacur, saudara. Mengerikan gereja ini, saudara. Ya. Nah, apa penyebabnya, saudara, mereka seperti itu? Nah, kita lihat dari ayat ini, saudara, kita tahu penyebabnya adalah, ya, karena mereka nggak sadar Kristus ada di dalam diri mereka. Ya, 2 Korintus 13 ayat 5 katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi ini ternyata, saudara, akar persoalan di mana jemaat Korintus ini, saudara, tidak bertumbuh, ya, tidak makin berubah serupa Kristus. Karena mereka, saudara, nggak yakin. Ada di antara mereka yang tidak yakin Kristus ada di dalam diri mereka. Makanya Paulus bilang, selidiki dirimu. Ya, coba selidiki. Cek, benar enggak Yesus ada di dalam diri kamu? Ya, kalau kamu nggak yakin itu, ya, kamu tidak akan tahan uji. Ya, jadi, saudara, kita mesti sadar Kristus ada di dalam diri kita. Tiap hari kita sadar akan hadiratnya. Sadar bahwa dia tinggal di dalam kita. Sadar bahwa dia adalah guru kehidupan kita. Sadar bahwa dia, ya, memimpin hidup kita setiap hari. Sadar bahwa dia mau, ya, mengajar kita supaya kita jadi pemagangnya setiap hari. Nah, ini adalah langkah yang sangat penting. Jadi, saudara, untuk mengikuti Yesus, berikutnya kita lihat, kita mesti selalu sadar akan hadiratnya, ya. Dan bukan hanya sadar akan hadiratnya, terus-menerus berdialog dengannya, saudara. Ini harus terjadi tiap hari, saudara. Kita sadar akan hadiratnya. Wah, Tuhan ada di dalam kita. Ya, kita ada di dalam Dia. Terus bukan hanya itu,
terus berkomunikasi dua arah dengan Dia. Ya, inilah yang Alkitab katakan, berdoalah senantiasa. Ya. Nah, doa bukan hanya komunikasi satu arah. Doa itu, ya saya senang akronim doa, saudara. DOA. Doa itu apa, saudara? Ya, doa itu adalah, saudara, dialog antara orang dengan Allah. Ya, jadi dialog, saudara. Bukan monolog. Kita ngobrol sama Tuhan, tapi kita juga bisa dengar suaranya. Ya, memang suara Tuhan nggak selalu, saudara, berupa ya ini aku, ya dia ngomong, saudara, seperti ya dia memberikan kata-kata dictation langsung, bukan. Ya, bisa aja Tuhan memimpin kita seperti itu, kita dengar bisikan suaranya, saudara. Ya, tapi ya dia berbicara kepada kita itu dengan memberi kita hikmat, memberi kita pengertian, ya, mengingatkan kita akan firman-Nya, saudara. Itulah cara Tuhan berbicara dengan kita. Ya, tapi kita harus berdoa senantiasa. Kita ngobrol sama Dia. Dia, saudaraku, bicara kembali kepada kita. Terjadi hubungan dialog tiap hari, saudara. Nah, kalau ini tidak terjadi, saudara, ya kita tidak sedang pemuritan. Pemuritan itu adalah kita sadar akan hadirat-Nya selalu dan berdialog dengannya selalu. Nah, konsep hidup ini, saudara, ya oleh hamba-hamba Tuhan, oleh bapak-bapak gereja, ya disebut sebagai konsep coram Deo, saudara. Nah, R.C. Sproul memberikan, saudara, definisi apa itu coram Deo. Ya, coram Deo adalah hidup di hadirat Allah, di bawah otoritas Allah untuk kemuliaan Allah. Ya, coram artinya di hadapan wajah. Deo itu adalah Allah. Jadi coram Deo artinya hidup di hadirat Allah, di bawah otoritas Allah untuk kemuliaan Allah. Jadi tiap hari kita mesti praktek coram Deo, saudara. Hidup di hadapan wajah Allah. Inilah artinya hidup di hadirat Allah. Ya. Jadi kita harus terus sadar akan hadirat-Nya, berdialog dengan Dia, saudara, terus-menerus. Kalau kita praktekkan ini, saudara, pasti kita akan makin berubah serupa Kristus. Ya. Nah, kita akan, saudaraku, hidupnya berbeda, nggak seperti gereja Korintus. Ya, gereja Korintus parah sekali, saudara. Ya, itu sebabnya mari, saudara, kita praktek bercoram Deo, hidup di hadirat-Nya selalu. Nah, bagaimana mempraktekkan coram Deo, saudara? Harus bertahap. Kita tidak bisa, saudara, ya, tiba-tiba kita mencapai kesempurnaan dalam praktek ini. Ya, ada tahapannya. Berikut ini kita akan melihat next, ya, saudara, bagaimana kita praktek coram Deo, ya, dari mulai tingkat yang paling dasar. Berikutnya, ya, saudara, ini yang saya anjurkan, ini yang saya alami, saya praktekkan. Jadi gini, saudara, untuk sadar akan hadirat-Nya dan berdialog dengan Dia, saudara, itu perlu dilatih. Ya, kuncinya adalah Roh Kudus nanti akan menolong kita, saudara. Gimana kita terus sadar akan hadirat-Nya dan berdialog dengan Dia setiap waktu, saudara. Nah, mulai dari tingkat yang paling rendah, saudara. Saya sebut ini coram Deo reaktif. Ya. Kemudian kita meningkat nanti coram Deo aktif, dan akhirnya kita mencapai coram Deo otomatis. Nah, coram Deo reaktif, saudara, itu adalah kita menggunakan situasi, kondisi, ya, pencobaan, tantangan, ujian, masalah yang kita hadapi, saudara, untuk kita gunakan itu, ya, sebagai apa, saudaraku, kesempatan
untuk kita, saudaraku, menyadari kehadirannya dengan bersyukur dan kemudian mulai berdialog dengan dia. Saudara. Nanti kita akan lihat beberapa ayat tentang ini penting, ya. Nah, saudara, jadi kita gunakan situasi, kondisi, keadaan yang ada. Misalnya, saudara, kita mau mulai berdialog dengan dia. Nah, itu paling mudah menggunakan saudara, situasi, kondisi yang kita sedang hadapi, ya, entah itu pencobaan, tantangan hidup, ya, masalah atau berita yang kita dengar yang tidak mengenakan kita, saudara, yang negatif, yang ya pokoknya saudara sesuatu yang kita sedang alami, ya. Nah, kita bereaksi ya di dalam situasi itu untuk saudara? Ya, untuk menggunakan hal itu, saudara, sebagai kesempatan untuk kita bersyukur, saudara. Sebab ayatnya bilang, bersyukurlah dalam segala keadaan. Ya, dalam keadaan apapun kita disuruh bersyukur, saudara. Nah, waktu kita bersyukur, tahukah saudara, kita sadar akan hadirat Allah. Orang yang banyak bersyukur, dia sadar akan hadirat Allah. Lawannya, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang sadar akan hal yang lain. Ya, dia sadar akan persoalannya, dia sadar akan kondisi situasi yang ada, dia sadar hal-hal yang bukan dari Tuhan, ya. Tapi kalau kita, saudaraku, bersyukur, kita langsung berfokus ke Tuhan. Kita berfokus, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Maka waktu kita berfokus ke Tuhan itu dengan bersyukur, kita sadar akan hadiratnya, saudara. Ya, itu kesempatan untuk kita sadar akan hadirat Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Saya kasih contoh, misalnya ya, sepanjang hari ini, saudara mau bikin keputusan, nanti saya mau gunakan segala situasi, kondisi hidup ini untuk saya bersyukur kepada Tuhan, sadar akan hadiratnya, dan berdialog dengan dia. Nah, contohnya, saudara, ya, misalnya lah, ya, saudara, kita ya sedang sedang menyetir hari itu, saudara, ya, atau sedang naik motor, ya. Nah, di situ, saudara, kita gunakan kesempatan, saudara, ya, ketika kita ngalamin situasi apa aja, ya, misalnya ada pencobaan, ya, saudara dicobai untuk berbuat dosa. Contohnya, seorang pria, ya, dia seringkali digoda dengan pikiran-pikiran seksual, saudaraku. Ya, pikiran-pikiran yang menggoda dia untuk jatuh ke dalam dosa seksual. Nah, gunakan itu, saudara. Ketika saudara digoda untuk misalnya melihat seorang wanita, ya, kemudian saudara tergoda untuk membayangkan ya sesuatu, bayangan-bayangan seksual, ya, image-image seksual yang membuat saudara ya terangsang, akhirnya bisa jatuh dalam dosa. Nah, gunakan itu ya, ketika saudara dicobai, langsung saudara bersyukur. Tuhan, aku bersyukur, Tuhan, ya, Engkau izinkan hari ini, Tuhan, ada pencobaan yang aku mesti alami. Tuhan, aku bersyukur, Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi kekuatan saya, Tuhan. Tuhan, saya akan mampu menghadapinya, Tuhan. Saya adalah pemenang. Ya, terima kasih, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau akan menolong aku, Tuhan, untuk aku mengalihkan pikiran yang tidak benar ini, Tuhan. Pikiran yang tidak kudus ini, dalam nama Yesus. Tuhan, aku bersyukur, Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan aku. Nah, waktu saudara gunakan pencobaan itu untuk bersyukur kepada Dia, ya, untuk apa, saudara tuh? Ya, kita fokus ke Dia, maka kita sadar akan hadiratnya, dan saudara mulai berdialog dengan Dia. Terjadilah mulai hubungan, saudara.
Nah, ini akan membuat saudara makin intim dengan dia, karena saudara terus bangun hubungan dengan dia. Nah, gunakan situasi kondisi yang ada. Ya, nah kalau seorang pria misalnya sehari dia dicobai 50 kali untuk apa? Untuk memikirkan pikiran-pikiran seksual. Nah, apa yang terjadi, saudara? Berarti 50 kali itu dia pakai sebagai apa, saudaraku? Kesempatan untuk bersyukur dan berdialog dengan dia. Berarti ya lewat pencobaan itu, lewat ujian itu, saudara ya justru punya 50 kesempatan, saudara, untuk ya apa, saudara, menyadari kehadirannya dan berdialog dengan dia. Satu kali, saudara, anak saya dia sakit leher. Kemudian kita lagi praktek ini, koram deo reaktif. Saya bilang sama dia, nak, gunakan rasa sakit ketika kamu telan ludah itu untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, ya, menyembah Dia, dan gunakan kesempatan itu untuk kamu berdialog dengan Dia. Wah, dia gunakan, saudara. Ingat, kita rasa sakit itu muncul setiap kita telan ludah, bukan? Nah, telan ludah kita berapa lama? Ya, mungkin taruhlah 1 menit, ya, dalam 1 menit sekali kita rasakan sakit itu. Nah, anak saya praktekin, saudara. Setiap dia telan ludah, sakit itu dia bawa sebagai kesempatan untuk bersyukur, menyadari kehadirannya dan berdialog dengan dia. Ya. Dan kemudian 1 menit kemudian datang lagi rasa sakit itu, dia gunakan lagi. Ya. Setiap 1 menit ya rasa sakit itu menjadi kesempatan untuk dia bisa apa, saudara, ya, sadar akan hadirat Tuhan dan berdialog dengan dia. Beberapa jam kemudian dia datang sama saya, dia bilang, Pak, ajaib sekali, Pak. Ketika saya terus-menerus ya menggunakan itu untuk bersyukur kepada Allah, ya, dan merasakan hadiratnya, kemudian saya apa? Saya berdialog dengan dia, Pak, saya sudah sembuh. Ya, nah, luar biasa, saudara. Jadi inilah yang disebut koram deo reaktif. Gunakanlah situasi, kondisi, ya, pencobaan, masalah, apa aja yang kita alami sehari-hari sebagai kesempatan untuk bersyukur, sehingga kita sadar akan hadiratnya dan boleh berdialog dengan dia, saudara. Ya, nah ini yang pertama, saudara. Ini tingkat koram deo reaktif. Kalau saudara udah mencapai tingkat pertama ini, baru meningkat ke ya tingkat yang kedua, koram deo aktif. Nah, sekarang jangan tunggu ada masalah, jangan tunggu ada situasi tertentu, tapi kita secara proaktif kita ya merencanakan ya apa waktu di mana kita praktek koram deo, saudara. Ya, contohnya setiap pagi seperti ini, saya mau praktek koram deo, makanya kita ada koram deo, ya, doa pagi, ya, hidup di hadirat Allah, kita praktekkan, saudara. Ya, nah bisa juga saudara praktekkan apa? Ya, misalnya saudara ambil satu waktu ketika saudara naik motor, ya, mau kemana gitu ya, ambil waktu itu, jangan pikirannya kemana-mana ya, saudara sambil naik motor bengong mikirin masalah sendiri, jangan. Gunakan kesempatan itu untuk apa, saudara? Kesempatan ya untuk kita bersyukur. Ya, misalnya saya mau sepanjang setengah jam saya naik motor itu, saya terus secara proaktif ya menyadari kehadirannya, dan kemudian saya terus-menerus berdialog dengan dia. Ya, nah pakai 1 jam makan siang ketika saudara break di kantor ya sebagai karyawan, gunakan 1 jam itu sambil makan siang, kita terus latihan
sadar akan hadiratnya dan berdialog dengan dia. Nah, kalau kita latihan terus, saudara, akhirnya kita mencapai tingkat yang ketiga, ya, coram deo otomatis. Maka nanti, saudara, kita punya satu cara hidup yang disebut constant dialogue with God. Ya, Caroline Leaf, seorang ahli otak, ya, dia bilang, kalau kita terus latihan, saudara, dialog terus dengan Tuhan, ya, nanti kita mencapai, saudara, tingkat otak kita ini diset sehingga kita, saudara, setiap kali dalam hidup ini, saudara, kita bisa terus, ya, kita ngomong sama Tuhan dan kita dengar suaranya, saudara. Kita bicara sama dia, ya, dia bicara sama kita. Ya, itu, saudaraku, bisa terjadi. Ya, nah, inilah gaya hidup Kristus. Kristus demikian dengan Bapa, saudara. Ya, dia sadar akan hadirat Bapa, tentunya secara manusia, ya. Kalau secara dia adalah Allah, ya, dia nyatu dengan Bapa. Tapi secara manusia, dia mesti ditolong oleh Roh Kudus, saudara, supaya dia bisa terus menyadari hadirat Bapaknya. Ya, jadi dia bukan cuma itu, dia ada komunikasi dua arah dengan Bapaknya, saudara. Dia bicara dengan Bapaknya, Bapaknya bicara dengan dia, ya kan? Dia mendengar apa yang Bapaknya katakan, dia taat kepada apa yang Bapaknya katakan. Dia selalu melakukan apa yang dia lihat dari Bapaknya. Itulah gaya hidup Yesus, saudara. Ya, nah, dia mau kita, saudaraku, bertumbuh dalam coram deo ini. Mari kita praktekkan, saudaraku. Ya, nah, ini saudara nggak bisa praktekkan kalau saudara nggak punya teman kompak, nggak punya akuntabilitas. Ya, makanya kita harus punya teman kompak. Baru kita bisa praktek ini, saudara. Ya, sehingga kita tiap hari, ya, ketika kita ketemu, saudara, misalnya 15 menit, kita saling tanya, ya, kamu sudah sejauh mana hari ini berjalan bersama Kristus, ya, sejauh mana kamu sadar akan hadiratnya dan berdialog dengan Dia, ya. Nah, kita saling tanya sehingga kita semua semangat tiap hari kita mempraktekkan, saudaraku, coram deo ini, ya. Nah, jadi ini Alkitabiah, saudara. Inilah yang Kolose pasal 3 ayat 17 katakan berikutnya, saudara. Ya, ini ayat yang sangat penting sekali, ya. PowerPoint berikutnya, Kolose 3 ayat 17 saya bacakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara, Paulus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan. Apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan. Ya, dengan perkataan atau perbuatan, ya, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi kita disuruh melakukan apapun harus di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, maksudnya apa ayat ini, saudara? Apakah maksudnya, saudara, ya, hanya menyebut dalam nama Yesus? Saya mau makan dalam nama Yesus. Saya sebentar mau menyetir dalam nama Yesus. Saya mau pergi ke kantor dalam nama Yesus. Ya, saya mau ngobrol-ngobrol sama istri dalam nama Yesus. Apakah begitu artinya? Ya, nggak salah menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Lebih baik daripada tidak menyebutnya. Tapi bukan hanya sekedar menyebut nama itu, saudara. Tapi maksudnya menghayati apa arti nama itu, dan kita mempraktekannya sesuai dengan arti namanya itu. Nah, nama Allah kita, ya, Yesus, ya, itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita tahu Tuhan artinya penguasa. Dia penguasa tunggal dalam hidup kita.
Ya, dialah Tuhan, pemilik kita. Kita milik Dia, Saudara. Ya, Dia Tuhan atas kita, Saudara. Itulah arti kata Tuhan, penguasa kita. Ya, jadi kita mesti tunduk taat kepada Dia. Yesus artinya apa, Saudara? Yesus artinya adalah, Saudara, ya, ya kita tahu nama Yesus, Yesua, ya dalam bahasa Ibrani itu gabungan dari YHWH, ya atau apa, saudaraku, Yahweh itu, ya. Jadi Yahweh plus menyelamatkan, itulah arti Yesus. Jadi Yesus artinya Yahweh yang menyelamatkan, YHWH yang menyelamatkan. Ya, jadi dialah, saudaraku, YHWH yang menyelamatkan itu. Ya. Nah, kita tahu tetragramaton itu YHWH itu artinya apa, Saudara? Ya, aku ada sebagaimana aku ada, atau bahasa Inggrisnya I am. Ya, makanya Yesus di kitab Yohanes, ya, berapa kali itu dia menyebut I am, aku ada, ya, atau aku hadir. Jadi Yesus itu artinya sang kehadiran itu, Saudara, Dia yang hadir terus, ya. Dia itu I am itu, Dia, saudaraku, namanya adalah, ya, I am. Dia hadir, Saudara. Dia selalu hadir. Jadi melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus itu artinya melakukan segala sesuatu, ya, di hadiratnya, di bawah otoritasnya, untuk kemuliaannya. Dengan perkataan lain, melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus itu artinya melakukan segala sesuatu di hadiratnya, di bawah otoritasnya untuk kemuliaannya. Inilah konsep Coram Deo. Ya, itu maksudnya, Saudara. Jadi apapun yang saya lakukan, saya harus lakukan di hadiratnya, dengan sadar akan hadiratnya. Itu dia. Sadar akan hadiratnya, ya. Nah, untuk sadar akan hadiratnya, makanya ayat ini unik sekali. Dia bilang, sambil bersyukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, ada kata sambil, Saudara. Jadi, ya ini mesti terjadi. Kalau Saudara mau sadar akan hadiratnya, banyak-banyak bersyukur. Ya, makanya tadi Kolose bilang kalau kita mau bertumbuh, Saudara, kita mesti memperbanyak syukur kita sambil mengucap syukur oleh Dia. Ya, jadi kita makan sambil mengucap syukur oleh Dia. Kita lagi, ya, nyetir sambil mengucap syukur oleh Dia. Ya, apapun yang kita lakukan, ya, dikatakan bersyukurlah dalam segala keadaan, Saudara. Dengan kita bersyukur, kita sadar akan hadiratnya, Saudara. Kita tahu bahwa Allah kita baik. Ya, Allah kita memberi kita kasih karunia yang sangat baik. Itulah arti bersyukur. Nah, yang terakhir, mari kita lihat, Saudara. Jadi bersyukur, next, ya, itu bahasa aslinya eukaristeo. Ya, kita tahu itu adalah baik, Saudara. Evangelion, ya, itu baik. Injil, berita yang apa, baik. Ya. Itu baik, Saudara. Nah, karis kita tahu itu kasih karunia atau anugerah. Ya, jadi eukaristeo itu artinya mengingat dan berterima kasih untuk kebaikan kasih karunia Tuhan. Ya, itu yang kita mesti ingat terus dan berterima kasih, ya, untuk kebaikan kasih karunia Tuhan. Ya, Saudara. Jadi kita mesti terus-menerus bersyukur. Perbanyak syukur dalam hidup kita. Ingat, Saudara, coba Saudara sehari banyak bersyukur. Saudara lihat, Saudara akan, ya, menyadari kehadirannya. Dan Saudara mudah berdialog dengan Dia tiap hari. Bangun ini, Saudara. Kalau enggak hidup Saudara berubah. Coba lihat, Saudara. Nah, ini yang menjadi, ya, poin yang sangat penting dalam mengikuti Yesus.
sebagai murid Kristus, saudara. Kita mau terus-menerus berjalan bersama Kristus setiap hari. Nah, inilah saudaraku hal yang perlu saudara praktekkan terus-menerus, ya. Nah, jangan lupa saudara, ya, kita terus diskusikan hal ini di dalam kompak kita, ya, tiap hari. Apakah kita progres? Saya dan istri saya tiap hari, saudara, kita evaluasi, ya, kemarin sejauh mana kita sadarkan hadiratnya dan berdialog dengan dia. Ya, hari ini apa yang kita mau lakukan? Oh, misalnya saya mau meningkatkan, ya, bukan hanya saya praktek coram deo reaktif, tapi saya mau mulai praktek coram deo aktif, ya. Nah, kita cerita planning kita apa, ya. Jadi seru, saudara. Pemuritan itu sangat excited, ya. Kita jadi murid Kristus. Kita, saudaraku, saling tolong-menolong, berakuntabilitas untuk praktek 3B. Tiap hari praktek 3B, saudara, berjalan bersama Kristus, ya, kemudian belajar dari Kristus dan berubah serupa Kristus. Nah, mari saudara kita semangat praktekkan ini. Dan saya percaya, ya, kita akan sama-sama terus berjalan bersama Dia setiap hari. Tuhan memberkati saudara. Nah, kita tidak ada waktu tentunya tanya jawab karena saya harus ada di Zoom berikutnya lagi. Jadi, puji Tuhan, terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati saudara.